Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara yang terkasih, terkadang salib menjadi bahan ejekan dan direndahkan, dihina, disepelekan oleh orang-orang dunia. Bagi mereka, salib tidak lebih dari lambang sebuah hukuman atau kutuk yang harus diderita oleh pelaku kejahatan. Siapapun yang mati tergantung di kayu salib memang adalah orang hina dan tidak berharga. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, Galatia 3 ayat yang ke-13. Sehingga berita salib merupakan kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya dan yang akan binasa karena mereka tidak memahami rencana Allah bagi dunia ini. Saudara yang terkasih, orang dunia berprinsip bahwa pelanggaran atau dosa dapat ditebus dan dibayar dengan perbuatan baik, dengan amal sebanyak-banyaknya selama hidup dalam muka bumi ini. Lalu, berapa kali kita harus berbuat baik atau beramal supaya dosa yang kita lakukan setiap saat itu dapat tertebus dan akhirnya kita dapat selamat? 2 Timotius 1 ayat 9 Alkitab menyatakan, Dialah yang menyelamatkan kita, Yesuslah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, perbuatan baik atau amal tidak akan dapat menebus kita dari dosa, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, dan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Pertanyaan untuk direnungkan adalah bagaimana kita orang percaya menyikapi berita salib itu. Saudara, salib adalah bukti kemenangan Kristus. Dia menang atas kutuk dosa. Kebinasaan dan hukuman yang seharusnya kita tanggung, kita alami, telah ditimpakan kepadanya. Ia rela dihukum dan digantung pada salib supaya kutuk dosa yang membelenggu manusia ditanggungkan dalam kematiannya. Saudara, karena itu kita patut bersyukur oleh anugerah Tuhan semata. Kita yang adalah orang-orang berdosa dibenarkan. Kita orang-orang berdosa diselamatkan dari penghukuman kekal. Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu ingatlah, jadikan salib Kristus sebagai sasaran dan fokus hidup kita, karena di dalamnya ada pengharapan yang pasti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk salib Kristus yang adalah bukti kemenangan Kristus di atas kayu salib, bukti kemenangan Tuhan Yesus atas dosa dan maut, sehingga kami yang sepatutnya menanggung semua hukuman, kutuk, dan bahkan kebinasaan, Engkau telah memikulnya, Engkau telah menanggungnya, dan Engkau menepati janji-Mu bahwa Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan, biar kami dapat meresponi dengan benar
apa yang sudah Tuhan kerjakan di kayu salib bagi kami, dengan hidup benar di hadapan Tuhan, dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan, supaya kami berkenan. Apa yang kami kerjakan diberkati, apa yang kami doakan didengar dan dijawab seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami, dan Engkau selalu menyatakan firman-Mu yang adalah isi hati Tuhan, supaya kami mengalami Engkau, mengalami Kristus dalam hidup kami, dan hidup kami dipulihkan dari hari ke hari. Terima kasih Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa memberkati semua pendengar Bread of Life Audio. Biar rahmat dan berkat Allah turun atas setiap umat-Mu yang Tuhan kasihi. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and